Alhamdulillah, dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah, caramai kok semua. Apa? Apa? Kapolri, Kapolri saya. Coba kalau saya jadi polisi, tentara waktu itu, sampai sekarang, siap salah, Pak, siap salah komandan, Pak, siap salah. Sekarang mana ada yang kasih pepatah sama saya? Pak, maka ketika Bapak sudah seleksi, sudah lakukan sesuai protapnya, sudah lakukan sesuai ikhtiarnya, Allah tidak kabulkan apa yang Bapak minta. Percaya apa yang Bapak minta tidak baik buat Bapak. Allah Maha tahu. Tidak usah kerasa kerusuh. Apalagi sampai salah-salahkan istri, ini gara-gara kau dan dongo. Tidak berdoa, aku tidak berdoa. Apa? Istri tidak tahu apa-apa di dongo-dongoin. Langsung istri ngomong, kau tahu dongo, kenapa kau mau kawin sama saya? Apa? Hancur. Maka, ketika ada masalah bapak-bapak polisi, tidak usah menghalalkan segala cara, tidak usah siksa, apalagi sampai merusak struktur dan tradisi di Polri. Lebih baik hakul yakin Allah kasih yang terbaik. Baik sangka. Ya? Ada masalah, ista'inu bisabri wassalam. Sabar, perbaiki sholat. Allah yang selesaikan masalah. Saya sudah sholat, Ustaz. Kenapa masalah saya tidak selesai? Periksa sholatnya, Pak. Barangkali tidak ikhlas. Hayya 'alas shalah. Asar lagi. Barusan kita sholat duhur. Tidak ikhlas kok, bos. Saya sholat, Ustaz. Betul Bapak sholat, tapi cari muka sama Kapolda. Kalau Kapolda datang berjamaah, dia lepas di depan. Pegang tas. Cemen lumen. Cari muka sama manusia capek, Pak. Mending cari muka sama Allah. Ya. Saya sudah sholat, Ustaz. Betul Bapak sholat, tapi tidak seperti yang diajarkan Nabi. Sholatnya kayak tidak semangat betul. Ya kana wa iyyaka nasta'in. Iya toh? Iya. Ketawa itu malaikat lihat, Bapak polisi beleng-beleng. Bapak ketemu aja komandan rapi. Posisi siapa? Siapa? Izin komandan. Kenapa, Dek? Mohon izin cerai komandan. Kenapa bisa? Udah tahan komandan. Sudah berapa tahun kau menikah? 5 tahun komandan. Buang! Kau tahu kenapa saya tinju kau? Tidak komandan. Kamu baru 5 tahun sudah tidak tahan. Saya 20 tahun tidak pernah minta cerai tidak tahan. Ayo Bapak Ibu saudara-saudara, saya sudah sholat Ustaz. Betul Bapak sholat, tapi apa sudah betul yang itu diajarkan? Sholatnya kayak orang Allahu Akbar. Siapa ajar kau sholat pakai keju-keju? Itu ibu poluan. Ada yang nanya, Ustaz, boleh orang sholat tidak pakai itu? Kenapa? Panas Ustaz. Boleh, tapi kira-kira ibu poluan kalau menghadap Kapolda pakai begitu boleh enggak? Boleh enggak? Ditempelin kau sama ibu Kapolda. Enggak sopan ini anak ini. Iya toh? Masa ya jenderal ngomong ini kan cerita. Iya toh? Ada juga bapak-bapak nanya sama saya, Ustaz boleh tidak sini? Jalan dalam orang sholat. Boleh, tapi tidak beradab namanya. Boleh sah sholatnya, tapi itu menunjukkan Bapak tidak serius ketemu Allah. Ayo kalau Bapak ruku sujud, tidak pakai celana dalam. Ibu-ibu. Maka kalau hidup kita sekarang terlalu banyak masalahnya dalam pekerjaan kita, ayo evaluasi salatnya Bapak-bapak polisi.
Ini penting sholat, Pak. Penting, penting. Saya kasih contoh. Pak Kapolda, Bintan 2. Beliau punya ajudan. Ya kan? Punya ajudan kan? Kira-kira kalau Pak Kapolda panggil ajudan? Ajudan! Itu ajudan biar lagi baring-baring. Makan kacang. Ajudan, siapa? Langsung lari. Siap, perintah komandan. Kalau perlu itu kulitnya dia makan, Pak. Siap, perintah komandan. Coba. Kira-kira ajudan kalau dipanggil jenderal, ajudan! Tunggu dulu jenderal. Mana ini ajudan? Berani kau bilang tunggu dulu. Bilang kau diinjak-injak kepalamu. Hah. Ajudan! Bapak anda lihat saya sibuk. Coba Pak. Itu manusia. Padahal jenderal ini ada pensiunnya. Lalu begitu takutnya kita sama manusia. Tidak berani kita mengatakan tunggu. Tapi kenapa ketika Allah yang memanggil kita, hayya 'alas shalah, Kapolres, Wakapolres, Dir, semua kasat, sini kamu, saya ajak kamu, hayya 'alas shalah, sini, sholat. Tapi apa jawaban kita? Tunggu, lagi meeting. Iya, Tuhannya disuruh menunggu. Kapolda aja tidak mau menunggu. Wajar, hidup kita penuh dengan masalah dan tidak bisa selesai masalah. Ya, nah, 3, hikmah ketiga. Rasulullah pernah suatu ketika lama pergi dakwah, pulang dakwah, gembira sekali Aisyah. Begitu senangnya datang suaminya, Aisyah yang biasanya menyambut di pintu, ini Aisyah datang ke perbatasan Madinah. Datang menyambut Nabi. Oh, senang betul. Begitu sampai rumah, Aisyah senang betul. Dibikinkanlah suaminya teh. Kasih. Saya kasih contoh ya. Contoh Ibu. Contoh aja ini Pak, contoh. Jangan dibawa hati. Ya. Nah, Aisyah kasih minum. Itu kelebihan Rasulullah, laki-laki romantis. Beliau kalau minum, bismillahirrahmanirrahim, cinta, ya. Diberikan istrinya. Hebatnya, di mana beliau minum, kasih istrinya. Misalnya Aisyah minumnya di sini, Rasulullah minum lagi di sini. Contoh, saya ulang, minum Rasulullah di sini, anak Rasulullah di sini. Bekas bibirnya istrinya yang diminum. Bekas bibirnya istrinya. Kira-kira Pak polisi kalau bekas bibirnya istri diminum, bau betul mulutmu. Coba tuh Rasulullah. Tapi pada saat itu, hari itu, Rasulullah menegur. Tunggu giliran Aisyah, kok tidak dikasih? Aisyah mulai penasaran. Apa? Tunggu giliran diberi. Minum lagi kedua kalinya, tidak dikasih. Minum ketiga kalinya, tidak diberikan. Akhirnya Aisyah nyindir. Ya Rasulullah, apakah ada perempuan lain yang memberimu air di luar? Akhirnya terpaksa Rasulullah memberikan istrinya. Diminum. Pas diminum, langsung Aisyah tumpahkan itu. Wah. Ternyata Aisyah begitu gembiranya, salah resep. Garam dikira gula. Kenapa Rasulullah tidak memberikan pada saat itu? Karena Rasulullah tidak mau mengecewakan istrinya. Rasulullah tidak mau supaya istrinya tahu ini, karena pasti malu. Dia jaga perasaannya. Coba kalau bapak-bapak habis mimpin demo, wah, dimaki-maki, ditendang, bah, disiram, datang pulang sama istri, kasih salah resep. Apa kira-kira bapak? Bodoh memang kamu ini. Gitu, iya bilang.
Rasulullah. Maka pantas Rasulullah itu 11 istri beliau. 11 istri beliau. Berapa Pak? Berapa? Berapa Ibu? Berapa Ibu? Tidak ada yang berapa. Oh, boleh Ibu tidak setuju poligami, tapi Ibu tidak boleh mencela, menghina orang yang poligami. Boleh. Boleh Ibu tidak setuju. Kata istri saya, mamanya Cek, saya sih setuju aja poligami, tidak apa-apa. Yang penting bukan suami saya. Benar. Begitu. Jangan mencela orang yang poligami. Kalau ibu ikhlaskan suaminya masuk poligami, ibu dapat pintu surga. Langsung dia bilang, ibu-ibu banyak jalan menuju surga. Saya bilang memang banyak, tapi macet. Tidak ada polisi lalu lintas lagi. Wah, tambah macet. Tapi apa kata ibu-ibu? Biar macet, yang penting sampai Ustaz. Tidak bisa memang kalau ibu-ibu diajak kompromi. Jadi jangan usah Pak. Nah Rasulullah itu 11 istrinya, tapi tidak pernah satupun istri beliau mengatakan, saya nyesal nikah sama kamu ya Muhammad. Bahkan, kau tahu Khadijah, ketika beliau sakaratul maut, baju yang dipakai 8 kali tambal. Tahu tambal Pak? Tahu? Tahu ditambal Bu? Robek baju, ambil kain, tambal. Padahal Khadijah sebelum menikah sama Rasul, janda terkaya di Mekah. Paling kaya di Mekah, disegani bangsawan. Tapi ketika beliau sakaratul maut, Khadijah waktu itu usia 65 tahun. Selisih 15 tahun lebih muda Nabi. Tambalan ke-7 itu masih pakai kain. Tambalan ke-8 pakai pelepah daun kurma. Karena Nabi sudah tidak punya kain. Lalu Khadijah memanggil anaknya Fatimah. Fatimah sini dulu nak. Kenapa Mak? Tolong kau sampaikan kepada bapakmu. Mintakan saya serbannya yang selalu dia pakai terima wahyu. Saya mau pakai kain kafan. Mudah-mudahan kain kafannya Rasulullah itu dari serban. Saya terhindar dari azab kubur. Coba. Terkaya dan setelah menikah dengan Rasulullah, miskin karena habis hartanya untuk bantu dakwah. Maka ibu, jangan justru memeras suami supaya setelah jadi kapolda, jadi kapolres, jadi kapolsek, malah ibu maksa suaminya dapat harta. Tapi kalau ibu menjadi orang terhormat, justru harta yang ibu miliki membantu suami untuk mendapat karir. Bukan justru kalian menarik. Khadijah habis harta. Lalu Nabi mendengar, karena rumah Nabi itu kecil. Nabi mendengar. Menetes air mata Rasul. Lalu Khadijah berkata, minta ke bapakmu. Mendengar ini Fatimah berkata, Bunda aja yang minta sama bapak. Ibu ayah, Bunda aja yang minta sama bapak. Dengar kata Khadijah. Anakku, saya malu minta sama bapak. Habis hartanya untuk bantu Nabi. Minta kain serban, malu. Kira-kira bapak-bapak, masih ada istri di sini yang malu minta sama suami? Angkat tangan Pak. Bukan diminta Pak, dicuri. Coba. Khadijah. Pada saat itu turun malaikat Jibril. Kagum malaikat Jibril. Lalu Jibril berkata, ya Muhammad, sampaikan kepada Khadijah. Karena Jibril tidak bisa bicara sama Khadijah. Karena Jibril itu hanya bisa berbicara kepada Isa, kepada para nabi. Rasulullah Muhammad SAW. Ya Muhammad, sampaikan kepada Khadijah, ada salam dari Allah. Apa tidak bangga? Ibu, salam dari Allah. Saya saja bukan dari Allah, dari Kapolri. Dapat ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri di Instagram, di WhatsApp. Pulang kampung saya kasih lihat semua sepupuku di kampung. Kapolri.
idam asisi. Itu baru manusia. Saya sudah bangga. Gimana Allah yang nitip salam? Sampaikan ada salam dari Allah. Tidak cukup sampai di situ. Jibril juga menyampaikan, ya Muhammad, sampaikan kepada Khadijah, Allah telah membangunkan istana dalam surga. Subhanallah Pak Jenderal. Istana dalam surga. Sudah surga, nikmat, tambah lagi istana. Yang terbuat dari mutiara. Kenapa tidak terbuat dari emas? Kenapa tidak terbuat dari berlian? Kenapa tidak terbuat dari jamrud, safir? Kenapa terbuat dari mutiara? Ternyata menurut para ahli tafsir hadis, karena Khadijah punya sifat seperti mutiara. Ibu tahu sifat mutiara? Tahu Bu? Tahu mutiara kan? Itu mutiara Bu, hidupnya di dasar laut. Ya kan? Perutnya kan lembut. Lalu masuk pasir. Bayangkan, perut mutiara daging lembut itu ketemu pasir. Kita aja kalau ada pasir dalam perut mulut kita kan, ya kan? Mutiara ada pasir. Apakah mutiara? Tidak. Dia tutup cangkangnya, pasir itu dan batu-batu kerikil itu dia tutup, dia kelola, setelah itu dia keluar. Dia buka cangkangnya, dari kerikil-kerikil, dari pasir-pasir laut itu, apa yang keluar? Mutiara. Maka Allah sediakan istana dari mutiara. Kenapa? Karena Khadijah tidak pernah mengeluarkan rahasia keluhannya kepada orang lain. Ini ibu-ibu Bayangkari. Ada masalah, jangan di-share. Ini ibu-ibu Bayangkari Amerika, bukan Indonesia ya. Bayangkari Amerika, ada masalah, satu Polda tahu. Tak kusangka kau begitu. Pergi suaminya tugas, update status, kesepian banget. Langsung di-sliding temannya, boleh juga tuh diganti. Andai ku tahu begini, tuh ku terima lamaranmu. Apalagi tidak, aku sudah punya anak 2. Maka, begitu ada masalah, teladani Rasulullah dan istrinya, jangan pernah cerita masalah itu ke orang lain. Bapak-bapak polisi bertengkar sama istri, tidak usah cerita sama komandan. Emang komandan bisa memberikan solusi? Belum tentu, dia juga ada masalah dengan istrinya. Mana ada di komandan? Pak polisi katanya itu kan semua takut sama istrinya. Iya toh? Iya. Mana ada polisi yang tidak? Dia bilang, sebenarnya kami Ustaz bukan takut sama istri. Cuma ini istri kalau marah melapor sama istrinya komandan. Dan komandan juga takut sama istrinya. Coba. Jadi kalau ibu mau pelajar ambil hikmah maulid, ada masalah, lebih baik ngadu kepada Allah. Ibu-ibu ada masalah dalam rumah tangga, ngadu kepada Allah. Ngadunya bagaimana Ustaz? Doa. Saya sudah berdoa Ustaz. 6 kali kadang-kala saya berdoa 1 jam. Bahkan sehari itu belasan kali saya berdoa. Kenapa doaku tidak dijabah Allah Ustaz? Karena ibu berdoanya di status. Di Facebook, di Twitter, di Instagram. Sibuk betul itu Tuhan mau baca statusmu. Ya Allah lindungilah suamiku. Pret. Ngadunya kepada Allah. Kalau kita orang Islam, ngadunya sholat tahajud, sholat hajat. Kalau kita non muslim misalnya gereja, ya datanglah ke gereja, minta tolong kepada Tuhannya. Minta pertolongan. Dan kalau tolong kepada Allah, minta tolong kepada Allah, itu gampang ketemunya. 24 jam bisa ditemui. Bapak mau ngadu sama Kapolri, ribut Pak. Belum tentu bisa pangkat seperti ngaji tadi, bisa ketemu langsung sama Kapolri. Bisa sih bisa, tapi ngantri berbulan-bulan.
sudah tiba saatnya pensiun. Iya. Tapi ngadu kepada Allah. Allah hadir di pagi hari ketika baru bangun, sholat subuh. Gelisah tengah hari, Allah panggil kita, ayo sini kau ngadu dalam sholat duhurmu. Sore hari belum selesai, Allah panggil lagi, cuci mukamu, menghadap kau di masjid ini dalam sholat asar. Ternyata sudah sholat asar, masih juga pening pikiran, Allah panggil lagi, sini mari. Hayya alal falah, sini kamu, saya kasih kau kemenangan. Itu hayya alal falah. Maghrib. Ternyata belum selesai, Allah lagi panggil, hayya alal falah, Isya. Tengah malam tidak bisa tidur, Allah kasih bonus spesial. Wa minal laili fatahajjat bihi. Sholat tengah malam, itu bonus khusus. Ibu, ada masalah, ngadu kepada Allah. Ya Allah, saya sudah capek. Engkau maha memelihara, pelihara suami saya. Engkau maha melindungi, lindungi suami saya. Tidak mungkin ku bisa menerima kenyataan ini tanpa pertolongan. Maka bantu dan tolong saya. Ya Allah, Engkau yang maha melindungi, lindungi suami saya, Allah. Engkau yang maha menjaga, jaga suami saya, Allah. Tidak mungkin saya bisa awasi HP-nya. Saya periksa HP-nya, ternyata ada 3 HP-nya. Bu, percaya Bu, percaya. Semakin kita awasi suami, semakin pintar dia. Saya ajakan, saya pengalaman Bu. Saya terus terang aja. Kan ada kawan saya dulu, cinta-cinta monyet di kampung. Setelah dia lihat ceramah saya viral-viral, dia selalu menelpon. Gak enak juga saya telepon, saya terima. Jaga perasaan mamanya, istri saya kan. Saya mau terima, tidak enak perasaan istri, tidak terima. Nanti dia bilang sombong, malu kita satu kampung. Mau diblok, tidak enak. Terpaksa aku tulis di situ, namanya penjual batu bata. Begitu saya lagi di rumah, bunyi Pak, penjual batu bata. Dibaca mamanya, Ustaz, penjual batu bata. Sayang, jangan kau angkat tagihan. Jangan kau angkat tagihan itu, wah loloslah saya. Jadi ibu-ibu hati-hati ya. Jadi kalau dia tulis Kapolda, belum tentu itu Kapolda betul itu. Belum tentu. Itu kalau ibu terlalu mengawasi. Karena kami ini laki-laki, yang sangat dibutuhkan laki-laki adalah kebebasan. Jangan baru 10 menit kasihan suami di warung kopi sudah ditelepon. Di mana kau? Di mana kau? Di mana kau? Memang enak jadi suami, Bu. Tidak gampang ini saja jadi suami. Coba lihat ini muka-muka polisi kasihan. Coba lihat ini suaminya. Coba lihat. Kira-kira enak jadi polisi? Masuk aja ke warung kopi kasihan. Itu mau traktir temannya masih dicurigai. Datang lagi minta ditraktir. Coba itu polisi. Di jalan dia ngisuk asap. Menyumbang aja masih dicurigai. Nah, sampai di kantor dimaki-maki sama pimpinannya. Tendang, siap salah komandan. Siap salah komandan. Jalan macet, sampai lagi di rumah, dimaki-maki lagi sama istrinya. Memang kau goblok, kenapa kau tidak lawan? Mana mau dilawan, nah dia Kapolda. Ya Bu ya, tidak gampang. Dan ibu bersyukur punya suami jadi polisi. Sehingga ibu punya predikat Bayangkari. Coba kalau tidak ada polisi yang lamar ibu, bukan barangkali Bayangkari, tapi Gasturi. Gadis tua Republik Indonesia. Maka ibu-ibu bagaimana? Istri Nabi, kata Nabi, kalau kalian mau menguasai hati suamimu dan dia tidak akan macam-macam, ini 3 rumusnya. 1, kata Nabi, buat matanya senang. Artinya apa? Sebaik-baik penampilan seorang istri ketika suaminya ada di rumah. Jadi begitu suami mau datang, ibu dandan. Kalau suami senang baju merah, pakai terus baju merah. Enggak, saya senang baju merah Ustaz, untuk menyenangkan suami, pakai. Suami senang cukur laki-laki, cukur seperti itu. Jangan ketawa, saya serius ini. Ini Nabi yang sampaikan, supaya suami senang. Kalau suami senang, kalau ibu pakai seksi-seksi, pakai sebelum pulang. Jangan malah pulang, daster 3 hari tidak dicuci. Pakai bedak, ada ketimun di sininya. Nonton, angkat ketek, bulu ketek. Bagaimana kita tidak cepat sakaratil maut?
pakai baju seksi. Kalau perlu pakai baju renang. Baru pulang suami, kita dengar suami tadi dimarahi sama komandannya. Pulang suami, bukakan sepatunya, ajak duduk baik-baik, baru ibu peluk dia. Sambil ibu peluk, nyanyilah ibu. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Hilang itu jengkelnya suami. Hah? Masuk lagi rumah, berantakan kamarnya, ibu peluk lagi dari belakang, cium sambil menyanyi lagi. Insaflah, wah. Enak kan? Ya, ini satu kata Nabi, buat matanya senang, cantik di depan ibu-ibu. Kalau mau tidur, pakai parfum, itu ibadah. Jangan malam mau tidur tidak sikat gigi. Lupa pakai. Serius ini bu, ya? Kata suami, Ustaz, mana tuh hukumnya istri saya? Habis buat saya dicicil tiap bulan untuk di baju barunya, tidak pernah dipakai. Nanti mau pergi pengantin, dosa itu istri yang begitu. Dua, kata Nabi, buat perutnya terisi. Kalau suaminya senang bakso, bikinkan bakso. Hari ini bakso lagi, tidak apa-apa, yang penting dia senang. Bisa ibu? Wih. Kalau tidak bisa tiap bulan, tidak bisa tiap hari, sekali sepekan. Tidak bisa sekali sepekan, sekali sebulan. Selesai terima gaji dan honornya, WhatsApp suami kita. Pak, jangan makan di luar. Hari ini saya masak spesial buat Bapak. Itu suami. Saya, istri saya mamanya cek. Bikin masak-masak lalu video satu-satu menit. Dia kirim, Ustaz, jangan makan di luar. Hari ini saya masak spesial. Saya kasih lihat semua temanku. Saya bos, soleha. Biasa ibu. WhatsApp suami, bang jangan makan di luar. Hari ini spesial buat babang saya masak. Senang kita. Ini tidak, bang jangan lupa singgah beli telur. Singgah beli telur baru AKBP. Pak, bapak juga. Pak, tenang bu, saya bela ibu sekarang ini ya. Bapak juga jangan keterlaluan sama istri. Ya, coba lihat ini istri, coba lihat itu istri kita, coba lihat kasihan, coba lihat. Dia tinggalkan kampung halamannya di Jawa. Bapaknya lagi sakit, ibunya lagi sakit. Dia datang ke Bengkulu untuk apa? Menghargai suaminya, taat perintah suami. Dia tinggalkan orang tuanya. Dia tinggalkan ibunya yang telah mengandung, melahirkan dia. Lalu sampai di sini bapak selingkuh menyakiti hati istri. Wajar bapak tidak dikabulkan doa-doanya. Kenapa? Bapak berkhianat kepada orang yang baik kepada ibu. Tenang ibu, tenang. Saya bela ibu hari ini. Ayo. Bapak ingat, waktu ijab kabul. Saudara Dasat Latif, saya nikahkan engkau dengan anak gadisku Naura Sidkia Nasrun dengan mahar seperangkat alat sholat tunai karena Allah. Allah yang kita jadikan jaminan. Lalu kalau Pak Kapolda katakan, sini, Judan, kau pergilah ke BRI, sebut aja nama saya ya. 5 juta, sudah. Ada tabungan saya ambil situ. Kapolda ngomong gitu. Ternyata Judan sampai di sana 50 juta dari Kapolda katanya. Padahal disebut 5 juta. Apa enggak marah Kapolda? Menyalahgunakan amanah. Allah kita jadikan borok, kita jadikan jaminan, lalu kita sengsarakan istri. Wajar bapak susah dalam hidup. Kenapa? Bapak berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada mertua, berkhianat kepada istri. 3 bapak khianat. Tapi istri saya suka ngomel, Ustaz. Ya risiko. Sudah. Yang biasa membuat kita emosi, kalau ego yang muncul. Masa saya diginiin? Saya kombes, saya cari duit, saya lamar dia baik-baik. Masa dia hina saya? Setan. Umar bin Khattab, tahu Umar? Itu Umar bin Khattab, iblis saja minggir kalau ketemu Umar. Begitu hebatnya itu Umar. Iblis minggir Pak, takut sama Umar. Tapi suatu ketika ada sahabat yang mau melaporkan istrinya. Kenapa? Sahabat ini istrinya suka ngomel di rumah.
Dia mau lapor ke Umar presiden waktu itu, mudah-mudahan Umar panggil istrinya. Begitu dekat dengan rumahnya Umar, dilihat Umar juga dimarahi sama istrinya. Pulang dia bilang, Umar aja dimarahi. Pulang. Besok ketemulah sama Umar. Ya Amirul Mukminin, Pak Presiden, saya lihat Anda kemarin marah-marah istri, kok senyum-senyum saja? Dengar jawaban Umar. Begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah hamil, melahirkan, dan membesarkan anak, dan menyusul anak. Coba kalau bapak yang tanggung itu 3. Bisa Pak, bisa. Nah, bagaimana kecilnya itu istri, dia melahirkan bisa sampai 4 kali. Menahan bapak serangannya yang brimob. Nah coba, itu hebatnya itu perempuan. Hamil. Apa bapak pernah rasakan susahnya hamil? Paling bapak menderita kalau ngidam. Apa doanya berhenti ngidam Ustaz? Kenapa ngidam suami istrimu? Nanti dia bisa tidur kalau dilihat saya di atas lemari Ustaz. Aduh. Berat juga cobaannya bapak ini. Jadi kalau istrinya mau tidur jam 10, setengah 10 naik ke atas lemari. Saya bilang berhenti kau Pak, dikasih bodoh-bodoh kau istrimu itu. Yang kedua, begitulah cara saya kata Umar, berterima kasih kepada istriku yang telah melahirkan anakku. Masih ingat waktu melahirkan ibu? Ada enggak ibu-ibu melahirkan senyum? Mentang-mentang istri Kapolda senyum, keluar kau nak. Tidak. Yang ketiga, kata Umar, begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah menyusui dan membesarkan anak. Masih ingat waktu menyusui ibu? Apalagi waktu usia 7 bulan, 8 bulan. Kenapa itu? Waktu tumbuh giginya kan? Iya Bu, masih nggak Bu? Ya, lepas nak. Mana ada digigit sama? Kok gigit saya? Enggak. Siang anaknya, malam. Apa enggak menderita ini ibu-ibu? Makanya Umar berkata, saya kalau marah istri saya senyum-senyum aja. Karena itulah 3 susahnya perempuan yang tidak bisa kita pikul. Meskipun kita seorang jenderal. Tidak mungkin. Makanya Umar bin Khattab pernah ditanya. Nabi pernah ditanya. Ya Rasulullah, setelah Allah dan Rasulnya siapa yang saya taati ya Rasul? Kata Nabi, ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu bapakmu. Kenapa 3? Karena itu tadi. Hamil, melahirkan, menyusui. Ibumu, 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 bapakmu. Berarti 3 ibu, 1 bapak. Takbir! Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan tapi waktu yang terbatas ya. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Luar biasa Pak Kapolda mengundang saya datang ke tempat ini karena kecintaan kepada Rasul. Meskipun kita tahu ini ada risikonya ini acara. Karena kita lagi dilarang berkumpul-kumpul kan. Nah, ini ada risikonya ini. Tapi karena Kapolda untuk kecintaan kepada Rasulullah, kita bikin maulid ini. Hebat. Tadi Kapolda bilang, syairnya, salawatnya bagus kalau syair begini Ustaz. Hafal juga rupanya jenis syair salawat. Nah Ibu Bapak Saudara-saudara sekalian, mari kita kembali meneladani Rasul pada maulid kali ini. Sederhana saja, mulai dari awal. Kalau Bapak Ibu cinta kepada Rasulullah, mari kita awali dengan kembali belajar sirah Nabi, sejarah Nabi. Sekarang hanya orang malas yang tidak mau. Ada Google. Ya, Bapak punya kuota, punya data, cari di Safari sejarah hidup Nabi. Muncul sudah itu. Nah, itu salah satu cerita. Sudah itu kita contoh yang sunnah, yang gampang-gampang saja dulu. Setiap mau pergi kantor, Bapak wudhu. Coba mulai diamalkan mulai besok. Setiap Bapak pergi kantor, wudhu dulu. Ya. Kemudian setiap pakai sepatunya kanan. Itu sunnah. Melepasnya kiri. Membunyikan mobil kunci, bismillah. Mematikan, alhamdulillah. Pakai baju kanan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baru kiri.
buka kiri dulu, baru ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sudah itu kalau Bapak mau lebih mulai agak berat, berjamaah. Hidupkan sholat jamaah di sini, Pak. Ya, insyaallah. Ya, kita mulai mencontoh sedikit demi sedikit. Ya, insyaallah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah terdapat contoh teladan yang sangat baik. Meneladaninya tidak mungkin tanpa pengetahuan tentang beliau. Maka mulailah mencontoh beliau. Dalam rumah tangga, dalam apa saja ada pada diri Muhammad SAW. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum saya akhiri, mari kita kirimkan suratul Fatihah. Rasulullah Muhammad SAW, wasiat dan keutamannya kita ikhlaskan kepada teman-teman kita anggota Polri yang terlebih dahulu menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya kepada saudara-saudara kita yang ada di lingkup Polda. Silakan ingat siapa nama sahabat kita yang telah wafat, kita kirimkan suratul Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad SAW, summa khususil ruhil almarhum almarhumah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, Zat yang Maha membalas. Balaslah segala kebaikan orang-orang yang telah mewakafkan waktu, harta dan ilmunya untuk acara ini. Angkat harkat dan martabat, wujudkan cita-citanya, bahagiakan keluarganya. Jika kelak menghadapkan dalam iman dan Islam. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, Zat yang memberi hidayah, berikanlah hidayah. Berikan hidayah kepada pemimpin kami, ya Allah. Tunjukkanlah mereka yang hak adalah hak, dan berikan kesanggupan kepada mereka untuk melaksanakan yang hak itu. Tunjukkanlah yang batil adalah batil, dan berikanlah kesanggupan dan kemampuan keberanian kepada mereka untuk memerangi kebatilan itu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, di kantor ini, di markas ini, pekerjaan kami ini, tempat kami mencari nafkah dan mengadu karir, perbaiki pekerjaan kami, ya Allah. Rahmati pekerjaan kami, ya Allah. Ampuni jika ada yang hilaf dalam di markas ini kami mencari nafkah, memperbaiki karir kami, lindungi tempat ini dari praktik kesehatan. Rahmati segala orang-orang yang bekerja di tempat ini, lindungi atas segala kemaksiatan. Engkaulah yang Maha Melindungi. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, kami hanya bisa berdoa dan memohon. Jangan mujualah yang mengabulkan doa kami. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, salamatan fid dunya wal akhirah, wa afiyatan fil jasad, wa siyadatan fil amr, wa barakatan fil rizq, wa taubatan qabla al-maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, wa najatan minan nar wal afwa wal rizq. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan sebuah pantun. Bismillahirrahmanirrahim. Burung cendrawasih di atas batu. Terima kasih dan thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.